Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi billahu man ittaba'a ridwanallahi subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Al hadits au kama qala amma ba'du. Bu, sudah ngantuk? Belum ya? Nah, nanti kalau sudah ngantuk dehem, nah itu tandanya wis ngajak mari. Tapi kalau nggak usah mulai disalami. Ya Allah. Nggih. Mudah-mudahan masih kuat, masih nggak ngantuk. Kebetulan yang ceramah juga suaranya serak. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat Allah serta hidayah Allah, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah Allah memberikan umur panjang dan dihiasi dengan kesehatan, dan tentunya diberikan kesempatan. Untuk apa? Yaitu untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan rangkaian ibadah selama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi penyebab para salafus sholih terdahulu. 6 bulan sebelum Ramadan beliau berdoa, ya Allah, sampaikan umurku kepada bulan Ramadan. Dan kemudian 6 bulan setelah Ramadan beliau berdoa, ya Allah, terimalah ibadah-ibadahku selama di bulan Ramadan. Makanya pantaslah bagi kita ketika di bulan Ramadan ini kita harus berdoa, dan berdoa terus apa? Tiada lain adalah dengan harapan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah Pak Imam selalu berdoa, Allahumma taqabbal sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana il akhir. Apa intinya? Ya Allah, terimalah ibadahku, sholatku, puasaku, dan seterusnya, dengan harapan lagi-lagi ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum masuk ke nuzul Quran, sedikit saya mau sampaikan tentang puasa. Mudah-mudahan puasa kita yang kita laksanakan ini menjadi puasanya ulat, bukan puasanya ular. Tahu ular, Bu? Tahu nggih? Nah, bukan ular bapaknya. Ular. Ular dan ulat itu sama-sama puasa, Bapak Ibu. Nggih. Ular itu berpuasa, tujuannya apa? Untuk mengganti kulitnya. Nek wong Jawa bilang melungsuni. Maka sebelum dia mendaki kulit, maka dia itu berpuasa dulu. Nanti lewis rodok kecil, baru kemudian kulitnya itu berganti.
Namun setelah puasa, ular itu tetap jalannya ya tetap, makanannya ya tetap, perangainya juga tetap. Ini ular. Makanya kita berharap mudah-mudahan puasa kita ini bukan seperti puasanya ular. Setelah Ramadan kita dididik, dipuasakan, dilaparkan, ditarbiyah di dalam bulan Ramadan, kok ternyata setelah Ramadan masih tetap saja tidak ada perubahan, maka itulah puasanya ular. Naudzubillah. Tapi yang kita harapkan adalah puasa kita menjadi puasanya seperti ulat. Kok bisa? Iya, ulat itu adalah makhluk yang menjijikkan dan juga memiliki sifat yang rakus. Itu ulat. Sampai-sampai merusak. Godong itu, daun itu dibolongi sama ulat. Sampai kalau orang petani itu disemprotin itu. Tujuannya apa? Biar mati. Kenapa? Memiliki sifat perangai yang tidak baik. Tetapi ketika ulat itu kepingin berubah, maka dia berpuasa. Dan tidak hanya itu saja, dia puasa yang kemudian dia jongkong menghadap Gusti Allah. Menghadap ke bawah, dia menjadi kepompong. Dalam proses kepompong itulah ulat berpuasa. Nah, setelah dia selesai puasa, maka dia berubah drastis. Yang asalnya dia rakus, maka dia tidak. Cara jalannya pun berbeda. Apa? Jalannya yang asalnya merayap, sekarang menjadi terbang. Menjadi apa? Kupu-kupu. Makanannya pun beda. Kalau masih menjadi ulat, makanannya Daud. Tapi ketika menjadi kupu-kupu, dia berubah makanannya apa? Yaitu madu atau nektar. Semakin nikmat. Kehidupannya pun dia menjadi kehidupan yang selalu bermanfaat. Apa kemanfaatnya? Dia dari bunga satu ke bunga yang lain, dari bunga satu ke bunga yang lain. Apa di situ? Ternyata di situ ada kemanfaatan yang disebut dengan proses perkawinannya dari bunga ke bunga yang lain, sehingga bunga itu menjadi buah. Inilah manfaat daripada ulat yang setelah dia berpuasa menjadi makhluk yang indah, makhluk yang perangainya banyak disukai oleh orang lain. Siapa? Termasuk kita. Alhamdulillah. Maka inilah yang kita harapkan. Setelah kita berpuasa di bulan Ramadan ini, diharapkan adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, memberikan pelajaran kepada kita. Mudah-mudahan kelak nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghimpun kita di dalam surganya Allah, tentunya harapannya bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Ada yang tahu? Apa nuzul Quran? Yang malam hari ini adalah kita peringati turunnya Al-Quran. Alhamdulillah, berarti sudah paham. Cukup sekian, wassalam. Lah, paham ya? Apa nuzul Quran? Turunnya Al-Quran. Ya sudah, yaitu nuzul Quran. Oke, baik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita berbicara tentang nuzulul Quran, berarti apa? Kita akan melihat sejarah. Kembali kepada sejarah bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah? Tentunya melalui malaikat Jibril dan diberikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang sampailah kepada kita sebagai umat Muhammad. Pada hakikatnya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, Rasulullah sudah menjadi orang yang baik, namanya juga nabi. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Sebelum Islam ini diturunkan oleh Allah melalui wahyu-wahyunya, Rasulullah itu prihatin. Rasulullah itu bahasane wong saiki ngenes. Apa? Melihat daripada keadaan dan kondisi orang-orang bangsa Arab pada saat itu yang luar biasa. Apanya? Luar biasa kejahiliahannya, luar biasa kelakuannya, perbuatannya yang sudah melampaui batas. Sehingga diceritakan salah satu dari kejahiliahan yang dilakukan oleh sahabat yang namanya Umar bin Khattab yang pada saat itu masih berstatus musyrik. Apa yang dilakukan? Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab ini yang belum masuk Islam itu sedang melaksanakan perang, Bapak Ibu. Ketika perang kemudian datang saudaranya untuk memberikan kabar. Lari itu saudaranya untuk mengabarkan kepada Umar bin Khattab. Dari jauh saudaranya sudah mengatakan, wahai Umar, ketahuilah bahwa istrimu ini sekarang lagi melahirkan. Maka seketika sontak Umar pun lari dia untuk pulang. Apa yang dalam hatinya Umar? Dia hanya berkata dalam hatinya, apakah anakku laki-laki apa perempuan? Masya Allah. Akhirnya yang terjadi sampailah di rumah. Ternyata yang lahir adalah perempuan. Karena tingkat kejahilian pada saat itu orang itu tidak mau punya anak perempuan. Akhirnya sahabat Umar pun pada saat itu ya, anaknya yang ternyata lahir perempuan dalam kisah itu kemudian diambil, kemudian apa? Dikubur hidup-hidup. Kenapa? Malu kalau punya anak perempuan dan kasihan kelak kalau sudah dewasa. Kenapa? Akan diperlakukan yang tidak manusiawi. Itulah yang menjadi penyebab kenapa pada zaman jahiliyah nggak seneng kalau punya anak perempuan. Ini salah satu kejahilian. Dan macam-macam kejahilian pada saat itu. Maraknya yang namanya perzinahan, maraknya yang namanya perjudian, praktek riba dan sebagainya sudah ada pada zaman dahulu. Sehingga membuat Rasulullah SAW merenung. Rasulullah ini ngenes akhirnya. Akhirnya apa? Rasulullah membiasakan diri untuk berhalwat, berdiam diri. Di mana? Di Gua Hira. Inilah proses awalnya. Ketika Rasulullah SAW di Gua Hira itu beberapa hari terus, tiap hari Rasulullah berangkat, bekalnya habis, pulang balik lagi sambil merenung terus berdoa kepada Allah. Waktu itu masih mengikuti Tuhannya Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Maka di malam 17, tepatnya yang saat ini kita rayakan, 14 abad yang lalu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril. Apa? Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Seraya apa kemudian datang di hadapan Rasulullah, kemudian Rasulullah disuruh oleh siapa? Malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Disuruh baca. Lalu Rasulullah itu nggak sekolah. Makanya dikatakan Nabiyil Ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis. Ada mengatakan kok bisa? Iya. Kenapa Muhammad itu diutus oleh Allah sebagai Nabi yang tidak bisa baca tulis? Tujuannya adalah untuk menguatkan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah bukan karangan Muhammad. Tetapi apa? Betul-betul itu wahyu dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril dan diberikan kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah itu berstatus Nabiyil Ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Untuk apa? Mematahkan daripada pendapat-pendapat para kaum kafir Quraisy pada saat itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika itu Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membaca. Nggak bisa. Akhirnya apa? Dituntun sama malaikat Jibril, Iqra. Ya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram ila akhir. Ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq, yang pertama bunyi adalah Iqra. Bacalah wahai Muhammad. Bacalah.
Maka baca ini adalah menjadi konsep bagi kita bahwa ilmu, gerbangnya ilmu yang pertama adalah baca. Iqra, bacalah. Dan membaca itu tidak mesti melihat, mengucapkan, tapi apa? Bisa merasakan, bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa meraba. Itu namanya proses daripada Iqra yang diajarkan dalam ayat ini. Makanya kita ketika kita belajar Bapak Ibu bukan hanya sekedar membaca itu Iqra, tapi apa? Kita melihat pun Iqra, kita merasakan pun Iqra, kita mendengarkan pun kategori Iqra. Namanya apa? Proses awal kita belajar. Rasulullah pertama kali diajari oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Bacalah, bacalah. Masya Allah. Akhirnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama, pulang beliau bertemu dengan istrinya. Akhirnya apa? Takut, kaget, sehingga apa? Minta diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha. Dan ketika itu Khadijah menemui paman beliau yang seorang pendeta. Lalu disampaikan apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijawab oleh, ini adalah tanda-tanda kenabian. Pulanglah Khadijah, datangi suamimu. Suamimu diangkat oleh Tuhannya untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Masya Allah. Ketika itu Paul pulang, Khadijah melihat Rasulullah sedang berselimutan. Ya Allah, takut, gemetar. Sehingga apa yang terjadi? Rasulullah itu diselimuti, kemudian turun ayat yang berikutnya, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir ila akhir. Apa itu? Wahai orang yang berselimut, berdirilah engkau, dan seterusnya. Subhanallah. Kemudian disitulah Rasulullah kemudian mendapatkan perintah untuk menyebarkan agama Islam dengan secara sembunyi-sembunyi. Siapa saja yang pada saat itu diantaranya adalah istri beliau yang iman kepada Rasulullah, sehingga orang-orang yang pertama beriman kepada Rasulullah maka disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk agama Islam, mempercayai terhadap kenabian dan kerasulan daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya seiring berjalannya waktu, Allah memerintahkan fasta bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan Muhammad apa yang diperintahkan kepadamu, fasta bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sudah, abaikan orang-orang yang musyrik. Disitulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keberanian untuk apa? Mendakwakan Islam secara terang-terangan. Ya Allah. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan masyarakat pada saat, termasuk saudara-saudara paman-paman beliau. Siapa diantaranya? Termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Ketika Rasulullah menyampaikan misi kenabiannya, apa jawaban Abu Jahal, Abu Lahab? Abu Lahab mengatakan, celaka kau Muhammad. Inikah tujuanmu kamu mengumpulkan kita semuanya dalam lapangan ini? Bahasanya, celaka engkau. Rasulullah digila-gilakan dan sebagainya. Maka pada saat itu turunlah ayat tabbat yada abi lahabiu wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasabil akhir. Nah, inilah kisah daripada apa? Sejarah Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Alhamdulillah. Nih. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa Al-Qur'an itu? Al-Qur'an itu adalah bacaan. Al-Qur'an itu adalah maknanya adalah bacaan. Makanya kita itu disuruh banyak membaca Al-Qur'an. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu monggo, mari kita baca. Banyak sekali apa fadilah daripada kita membaca Al-Qur'an. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Adapun tujuan daripada Al-Qur'an diturunkan itu diantaranya yang pertama adalah menjadi petunjuk. Hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Apa? Yaitu Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok kita diberikan petunjuk? Ya,
Perlu ketahui bahwa kita ini aslinya Bu adalah penduduk surga. Yakin apa enggak? Bu, jenengan pengen ke surga? Yakin. Memang aslinya kita adalah penduduk surga. Mana buktinya? Nabiullah Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang berada di surga. Lah kemudian diturunkan ke bumi. Maka Allah menginginkan bahwa anak cucu Adam ini kembalilah kamu ke surga. Bagaimana cara kamu bisa kembali ke surga? Maka Allah memberikan yang namanya petunjuk. Ibarat kata kalau orang pramuka kemah disebut dengan peta. Kalau orang bepergian disebut dengan Google Map. Apa? Agar bisa sampai kepada tujuan. Makanya kita diberikan petunjuk itu berarti kita tidak dibiarkan oleh Allah. Ketika kita diciptakan oleh Allah yang awalnya adalah manusia pertama di surga, maka nih Al-Quran nih sebagai petunjuk bisa kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah fungsi daripada Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita umat manusia agar kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Al-Quran itu adalah basyirun wa nadhiran. Al-Quran itu sebagai apa itu? Memberi kabar gembira dan juga memberikan peringatan kepada kita. Kalau kita mau berbuat baik, diberikan kabar gembira apa? Surga. Kalau kita mau puasa, mau zakat, apalagi mau ibadah-ibadah yang baik, soleh, solihah, balasannya tentu adalah surga. Ini disebut dengan basyirun. Adapun wa nadhiran, yaitu ancaman. Siapa yang tidak taat kepada Allah, siapa yang tidak taat kepada Rasulullah, maka tentunya akan diancam apa? Yaitu neraka. Makanya Al-Quran itu isinya termasuk hudan sebagai petunjuk dan juga basyiron wa nadhiran sebagai apa? Yaitu sebagai memberi kabar gembira dan juga ancaman. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit tentang fungsinya. Sekarang kita masuk kepada fadilahnya. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah bacaan. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, ada yang berpendapat 6.666 ayat, ada berpendapat 6.200 sekian ayat. Dan di dalam Al-Quran itu terdapat 1.027.000 huruf. Saya ulang. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, dan 1.027.000 huruf. Maka kalau ini kita baca, subhanallah, Rasul mengatakan siapa yang baca Al-Quran satu huruf saja, maka dia mendapatkan berapa? 10 kebaikan. Maka kalau 1.027.000 huruf ini berapa sudah kalau kita kali 10? Itu kalau di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan lebih banyak lagi. Karena apa? Janjinya Allah oleh Rasulullah, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari janganlah kita ini menjadi orang yang enggan untuk membaca Al-Quran. Sebab apa? Orang Islam yang membaca Al-Quran itu ibaratnya seperti buah yang manis rasanya dan harum baunya. Ini orang Islam yang mau baca Al-Quran, seperti buah yang manis rasanya, harum baunya. Lah orang Islam yang tidak mau baca Al-Quran itu seperti buah yang manis rasanya tapi nggak harum baunya. Tinggal kita mau pilih. Orang Islam yang tidak baca Al-Quran seperti buah yang manis rasanya tapi tidak ada baunya.
Nah, kita kategori yang mana? Apakah yang pertama buah manis dan harum baunya? Apakah buah yang manis tapi tidak ada baunya? Monggo silahkan. Lalu yang ketiga, orang fasik. Apa itu fasik, Bapak Ibu? Fasik itu adalah orang yang tahu itu dosa tapi tetap dia lakukan. Ini namanya orang fasik. Nah, orang yang fasik itu dia rajin membaca Al-Quran. Dia itu seperti buah yang pahit rasanya tapi baunya harum. Ini orang yang fasik, artinya orang yang dosa. Lah orang yang fasik yang tidak baca Al-Quran seperti buah yang pahit rasanya dan baunya nggak ada. Misklop malahan. Ya wis nggak ada rasanya, pahit rasanya, baunya juga tidak ada. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita adalah termasuk daripada golongan yang pertama, yaitu orang yang Islam yang rajin, yang mesra dengan hubungannya dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran setiap hari kita baca, maka kita seperti buah yang manis dan harum baunya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu fadilahnya baca Al-Quran nanti apa? Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran sebab Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang mau membacanya. Salah satu contoh disampaikan oleh Gus Baha. Gus Baha yang santrinya Ki Maumun Jubir. Beliau mengatakan bahwa seketika ada orang yang dia itu mau disiksa di kubur. Di alam kuburnya itu mau disiksa. Sudah disiapkan cambuk oleh malaikat mungkar nakir. Lu ketika ini cambuk mau diluncurkan, mau dicambukkan. Nih orang ini ternyata hafal surat Al-Mulk. Hafal surat Al-Mulk. Lu Al-Mulk langsung stop malaikat. Tunggu dulu. Kamu ngapain? Aku mau nyambuk orang ini. Ketahui. Aku ini ada di dalamnya orang ini. Kalau kamu nyambuk orang ini, berarti samanya dengan kamu menyambuk saya. Saya ini kalamullah, surat Al-Mulk. Nah, syafaatnya surat Al-Mulk orang ini nggak jadi dicambuk. Kenapa? Syafi'an li ashabi, menjadi apa? Yaitu menjadi syafaat penolong bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Pertanyaannya, sudah dapat berapa juz Bapak Ibu? Sudah dapat berjus-jus Pak, jus mangga, jus melon, itu bukan jus Quran kalau itu. Ya Bu, Masya Allah. Ya wes nggak jus-jusan, ya nggak apa-apa. Yang penting tiap hari dibaca. Nggak ketang dua makro atau dua apa itu, dua ain atau satu lembar dua lembar nggak masalah. Yang penting apa? Tiap hari bisa kita istiqomahkan. Insya Allah itu akan menjadi syafaat bagi kita. Dan tidak ada kata terlambat Bapak Ibu ketika kita tidak bisa baca Quran. Sebab apa? Orang yang mau belajar itu dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Quran. Enggak ada kata terlambat. Selama kita tetap mau belajar dan belajar, maka insya Allah kita termasuk orang yang terbaik. Al-Quran itu bahasanya Arab Bapak Ibu, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Sehingga ketika kita tidak pelajari dengan betul-betul, dikhawatirkan maksud hati kepengen memuji Allah, tapi ternyata kita menghina Allah. Kenapa? Karena salahnya kita dalam mengucapkan, mengeluarkan makharijul huruf. Contoh, dalam Al-Quran ada kalimat apa itu? Qalbun. Ada qalbun, ada kalbun. Kalau menggunakan kaf, yang satunya kaf, yang satunya kof. Kalau menggunakan kaf, kalbun, itu artinya adalah anjing. Tapi kalau menggunakan kof, qalbun, artinya adalah hati. Makanya ada orang kadang kurang berhati-hati ketika berdoa, Allahumma tsabbit qalbi. Apa namanya itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Apa itu? Kof, kafnya
Itu yang keliru. Qafnya diganti kaf. Habib qalbi. Ya. Seharusnya apa? Ya muqallibal qulub. Tapi dibaca ya muqallibal qulub. Apa artinya? Wahai zat yang membolak-balikkan anjing. Kenapa? Karena salahnya kita ketika kita dalam mengeluarkan huruf dari mulut kita. Makanya pentingnya kita itu untuk selalu terus belajar dan belajar tentang Al-Quran. Nih, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penting, Al-Quran itu juga kita baca di rumah kita masing-masing. Ya, kata Rasulullah, jangan kau jadikan rumahmu itu bagaikan kuburan. Maksudnya apa? Tidak dibacakan Al-Quran dan juga tidak ya, tidak digunakan untuk melaksanakan sholat sunnah. Makanya Rasul mengatakan kalau rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, maka sedikit sekali kebaikan di dalamnya dan banyak keburukannya, dan penghuninya itu memiliki hati yang sempit. Kenapa? Karena tidak ada nur daripada Al-Quran. Makanya Rasul mengatakan zayyinu buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan melaksanakan sholat sunnah dan juga membaca Al-Quran. Insya Allah sedikit yang saya sampaikan yang berkenaan dengan Al-Quran ini senantiasa kita bisa laksanakan dan semakin menambah kemesraan kita dengan Al-Quran di tiap harinya, sehingga mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah dari bacaan-bacaan Al-Quran yang telah kita baca. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan kelebihannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.